Stolen FBI vehicle south on front from Diamond. 2, 1. Film dimulai ketika seorang penembak jitu bernama Swagger, bersama satu rekannya yaitu Johnny, mereka berdua tengah menjalankan sebuah misi perdamaian pada zona konflik di Ethiopia. Tepat di atas sebuah bukit tandus, mereka terus mengawasi pergerakan kendaraan sweeper dari pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Jarak sekitar 2000 yard jauh di dasar lembah, tentunya tak masalah bagi Swagger dan Donnie. Bahkan disitulah ketangkasan mereka diuji, perhitungan yang matang dan ketepatan memilih momen eksekusi. Benar-benar telah membuat pertahanan lawan berantakan. Namun entah apa yang terjadi, pusat komando tiba-tiba seperti menganulir keberhasilan Swagger kala itu. Dan bahkan langsung memutuskan komunikasi radionya. Keheranan Swagger semakin bertambah ketika sebuah helikopter datang, lalu tiba-tiba kemudian menghujani mereka dengan tembakan. Padahal pihak intelijen tak mengkonfirmasi apapun terkait skema penyerangan lewat udara. Perlawanan yang tak berimbang pada peristiwa tersebut telah mengakibatkan tewasnya Donnie, yang merupakan satu-satunya sahabat Swagger yang selalu mendampingi sepanjang perjuangannya. Sontak hal tersebut menyulut kemarahan Swagger dan berhasil menembak jatuh pesawat helikopter itu. Tiga tahun kemudian semenjak misi terakhirnya yang dinilai gagal oleh pihak intelijen itu, Swagger lebih memilih pensiun dan mengisolasi diri di sebuah rumah gunung yang jauh dari keramaian. Hari-harinya hanya ditemani seekor anjing kesayangannya. Swagger, USMC. No official report. Ghost went wrong. Put an unfriendly territory on a... Bob Lee didn't think he was expendable. Pada pagi itu Swagger kedatangan tamu dari FBI. Mereka adalah Kolonel Ishak Johnson serta dua orang pengawalnya. Pak Ishak membujuk Swagger untuk membuat skema penembakan jarak jauh, terkait adanya sebuah rencana pembunuhan terhadap presiden, yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Dengan kemampuan Swagger yang ahli akan hal itu, diharapkan bisa membantu menggagalkan rencana teror tersebut. Nasionalisme seorang mantan prajurit masih melekat kuat pada jiwa Swagger. Maka akhirnya dia pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya. Namun sayang sepertinya ia tak begitu menyadari adanya motif terselubung di balik rencana ini. Backed up far enough to take a picture of the plates. This is... Singkat cerita, Swagger mulai melakukan survei dan mengamati tiga tempat penting di Amerika, yaitu Maryland, Philadelphia, dan Washington, D.C. Dari mulai letak kamera pengintai kecepatan angina, suhu udara, kelembaban, dan jarak tembak tak luput dari perhatian Swagger. Bahkan dia menentukan kapan dan di mana dari ketiga tempat itu kemungkinan besar presiden akan dibunuh. Maka Swagger memilih Philadelphia sebagai titik lokasi yang paling memungkinkan terjadi. 2 minggu kemudian, tepat pada hari kunjungan presiden itu, Swagger dibawa Kolonel Ishak dan anteknya memasuki sebuah gedung terbengkalai. Dari balik jendela gedung tersebut, Swagger terus menganalisa dengan saksama segala kemungkinan terjadinya teror terhadap presiden. Di sisi lain, sebuah senjata otomatis seperti telah dipersiapkan kelompok rahasia. Dan mengarahkan larasnya tepat ke posisi presiden, di mana beliau sedang berpidato di atas mimbarnya. Hingga tiba saatnya di mana Swagger meyakinkan kemungkinan terburuk akan segera berlangsung. Namun tiba-tiba seorang opsir polisi muncul dan menembaki Swagger dari belakang.
Kemudian disusul dengan tembakan jarak jauh yang secara tiba-tiba justru mengenai kepala Uskup Agung Ethiopia ketika beliau mendampingi presiden di samping mimbarnya. Seketika massa pun berhamburan panik. Spontan Swagger menjauhkan diri dari jendela gedung untuk menghindari serangan opsir yang terus menembaknya. Namun sial, 2 butir peluru bersarang tepat di bagian bahu dan pahanya. Kejadian tersebut telah membuat Swagger sadar bahwa ini adalah murni jebakan. Dan bukan hal mustahil jika sang opsir itu pun merupakan bagian dari rangkaian jebakan tersebut. Dengan membawa luka tembak di tubuhnya, Swagger berhasil lolos dan menghampiri seorang agen FBI yang sedang memantau situasi. Dia bernama Memphis. Di hadapannya Swagger menyatakan bahwa Swagger bukanlah pelakunya, dan dia telah dijebak. Setelah itu Swagger melumpuhkan Memphis, kemudian merampas senjata dan mobil dinasnya lalu kabur dari sana. Simmons was a setup. DP-17, can you repeat possible suspect description? Negative, no further at this time. Stand by, update over. Sedangkan di gedung itu, mereka sibuk memasang senapan milik Swagger. Pada posisi di mana Swagger berdiri di sana, sekaligus dijadikan skenario seolah-olah Swagger lah pelaku penembakan tersebut. Namun di sisi lain kegagalan membunuh Swagger benar-benar membuat Pak Ishak geram. Tak lama pemburuan pun dikirimkan. Tim bersenjata profesional dikerahkan, mereka yakin jika saja Swagger gagal ditangkap maka lain lagi ceritanya, dan yang pasti situasinya akan semakin buruk lagi. Sementara itu kehebatan dan keberanian eksersan Angkatan Laut ini masih cukup untuk mengelabui kepungan mereka, kemudian langsung menjatuhkan diri ke dalam sungai bersama mobilnya. That guy in the front seat? Singkat cerita, pelarian Swagger berakhir di rumah seorang janda muda bernama Sarah. Dia adalah mantan istri temanya yaitu Johnny. Pada awalnya Sarah pun meragukan Swagger karena terpengaruh isu yang bergulir di televisi akhir-akhir ini, namun Swagger terus berupaya untuk meyakinkan Sarah bahwa sekelompok orang telah menjebaknya. Hingga akhirnya Sarah pun bersedia menerima Swagger dan merawat luka tembak yang tengah dialaminya. Di sisi lain, sebagai agen FBI, Memphis tahu persis reputasi karir Sersan Swagger. Bahkan jiwa nasionalismenya yang sangat kuat, sehingga dia yakin bahwa bukan Swagger pelakunya. Melihat terdapat banyak kejanggalan, maka Memphis mencari data dan menggali informasi terkait kasus ini. Namun sayang, segala upaya yang dilakukan Memphis ibarat cinta tak terbalas, semua kandas tanpa bekas, nihil tanpa hasil, bahkan berujung pada sebuah upaya penculikan atas dirinya. Di sebuah gudang pinggir sungai, Memphis diikat dan dihajar habis-habisan, namun ketika hendak dibunuh, tiba-tiba Swagger datang menolong dengan tembakan jarak jauhnya. Semenjak itulah Memphis rela mengorbankan karirnya dan bersedia menyatukan misi bersama Swagger, yaitu demi membongkar kejahatan berbalut konspirasi di tubuh FBI. Terkait penembakan Uskup Agung tersebut, Pak Ishak dan komplotannya kini mulai resah, sehingga mereka membuat strategi apa saja untuk memancing Swagger keluar dari persembunyiannya. Termasuk menculik Sarah, sahabatnya, untuk dijadikan sandera. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuh Swagger. What are you waiting for? Take the jet. Sementara itu Swagger ditemani Memphis sedang mendatangi seorang ahli balistik dan persenjataan terbaik yang tinggal di sebuah dusun terpencil. Namun kemahiran kakek ini membawa titik terang dalam membongkar tokoh di balik penembakan Uskup Agung, berdasarkan data yang diungkap si kakek. Ternyata pelakunya adalah Michael, seorang sniper bayaran yang kondisinya kini sudah lumpuh. Dengan sesama sniper yang terbilang handal pada masanya, tentu Swagger sangat mengenali sosok Michael tersebut. Finally narrowed his hide down. He died. Never heard from him no more. Met the son of a bitch. The moment you think you got it figured, you're wrong. Singkat cerita, mereka berdua tiba di Virginia. Menyusul adanya informasi bahwa Mikhail sengaja ditempatkan di sana sebagai opsi kedua untuk memancing kedatangan Swagger. Saatnya tiba, Swagger langsung menerobos masuk rumah menemui Michael. Sambil menodongkan pistol, dia menceritakan semua hal terkait penembakan Uskup Agung.
Motifnya adalah ketakutan yang berlebihan dari sekelompok penjahat yang takut jika sang uskup membocorkan semua kejahatannya pada presiden, dan dalang dari semua ini adalah Kolonel Isaac dan Charles. Setelah itu Michael menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Beruntung Swagger telah merekam percakapan itu melalui handphonenya. Sementara di luar rumah, pasukan elit militer utusan Kolonel Isaac datang mengapung dan memaksa Swagger untuk menyerah. Namun faktanya mereka justru malah termakan perangkap bom yang Swagger tebar sebelumnya. Untuk kesekian kalinya, strategi yang dipraktekkan Pak Ishak dan kawan-kawan ternyata tak mempan melawan kehebatan Swagger. Hingga akhirnya terpaksa Pak Ishak harus menerima kesepakatan yang ditawarkan Swagger. Meskipun berat, namun mau tidak mau langkah ini harus mereka tempuh. Dan mereka harus menyerahkan senator sebagai jaminan demi mendapatkan file rekaman handphone tentang bukti kejahatan mereka selama ini. Singkat cerita, Pak Ishak bersama senator tiba di puncak gunung bersalju, dan mereka sepakat untuk bertransaksi di sana. Mereka menggelandang Sarah menjadi bagian dari strategi mereka. Bahkan memasang sniper di beberapa titik gunung tersebut. Namun sepertinya Swagger membaca strategi bulus mereka, dan berhasil melumpuhkannya. Situasi tersebut membuat pengawal Pak Ishak teriak frustasi dan menantang Swagger dari kejauhan. Tak diduga tiba-tiba bidikan jitu Swagger memutus pergelangan tangannya. Sementara itu, senator pura-pura berlagak baik dengan membujuk Swagger untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas Swagger menyinggung soal kejahatan perang yang terjadi di Ethiopia 3 tahun silam. Dan hal itu cukup jadi tamparan baginya. Di luar dugaan, tiba-tiba 2 helikopter FBI datang untuk menangkap Swagger. Dengan terpaksa dia menyerah dan membawa perkara ini ke majelis peradilan. Di hadapan hakim dan penuntut, Swagger berusaha membantah bahwa yang dituduhkan terhadapnya selama ini adalah tidak benar. Bahkan terkait bukti senjata miliknya itu pun hanyalah rekayasa Kolonel Isaac. Karena ketika itu senapan masih pada posisi yang tak digunakan dan tak sembarang orang bisa menggunakannya. What the hell are you doing? Put that weapon down. Ain't gonna make a difference. It's close. Only thing that's gonna make a difference. Every weapon in my house. I swapped all the firearms. I always do. Looks right. Need a micrometer to tell. Namun keputusan majelis justru malah meloloskan Kolonel Isaac. Dengan dalih materi kasusnya di luar teritori hukum di sana, tentunya hal itu sangat mengagetkan Swagger. Namun meskipun demikian, hakim memberikan kesempatan pada Swagger untuk mendedikasikan keadilan dengan gayanya sendiri. Alhasil vonis bebas dianugerahkan hakim kepada Swagger. Singkat cerita, malam pun poek. Scene berpindah ke sebuah villa di mana Pak Ishak dan senator tengah tertawa karena kebebasannya. Tiba-tiba salah seorang pengawalnya jatuh di hadapan mereka dengan lubang peluru di kepalanya. Paham akan isyarat kedatangan Swagger, mereka pun berusaha melindungi diri. Namun kemurkaan Swagger kali ini seperti sudah tak kompromi lagi. Alhasil semua penghuni villa tersebut mati termakan tembakan Swagger. Tak cukup dengan itu, dia pun sempat membocorkan instalasi gas kemudian meninggalkannya, dan dalam hitungan detik hancurlah semua. Sementara itu Swagger menghampiri Sarah yang sedang menunggu di mobilnya. Tamat, ending yang membagongkan.